Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan masih memberi kesempatan yang begitu indah kepada kita. Malam ini kita memasuki pekan pengulangan hari yang ke-7 dari 10 hari kita berdoa menunggu kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam doa dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Yesus sudah membaptiskan kita, bahwa kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan sebagai tanda bahwa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang Roh memberikan untuk kita mengatakannya. Puji Tuhan. Untuk itu kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati karunia Tuhan, kepenuhan Roh Kudus yang membuat kami kuat, bersemangat di dalam kami mengiring dan menjalani hidup ini, dan terlebih supaya nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Sebelum kami masuk di dalam doa, kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar supaya kami mempunyai keyakinan yang kokoh. Kami sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama membaca sebagai ayat pokok kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Saudara, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menggerakkan hati Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa, mengerjakan sesuatu yang akan meneguhkan hati kita, yang mengerjakan sesuatu membuat kita menjadi berani menjalani hidup sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Puji Tuhan. Banyak orang bisa berdoa, dan mereka berdoa terlihat sungguh-sungguh. Tetapi saudara-saudara, kita harus punya roh yang membedakan manakah doa yang sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, dan manakah doa yang hanya melibatkan emosi atau pikiran saja. Jadi saudara-saudara, bukan doa yang didasari kekuatan sendiri yang akan menggerakkan hati Allah, melainkan doa yang dipimpin atau doa dengan pimpinan Roh Kudus. Itu yang akan menggerakkan hati Allah. Sebab itu milikilah pedang roh, yaitu firman Allah.
yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara, murid-murid ketika mendengar perintah Yesus untuk mereka jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa bahwa mereka akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Saudara, firman itu menggerakkan hati murid-murid. Firman itu menggerakkan hati mereka untuk taat, bertekun dengan sehati di dalam doa. Mereka menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan saudara, pada waktu itu ada kurang lebih 500 murid-murid yang sudah mendengar perintah itu untuk mereka berkumpul, untuk mereka menunggu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, yang ada, yang tersisa, yang masih berkumpul taat sampai Roh Kudus dicurahkan hanya 120 orang. Di mana yang kurang lebih 380 orang? Secara matematika kalau kita mengadakan perbandingan 1:3. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita yang sedang menunggu, karena kita tahu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu dipenuhkan Roh Kudus. Kita perlu dipimpin Roh Kudus. Saudara, maka Tuhan mau menguji kemurnian hati kita. Tuhan menguji ketekunan hati kita. Tuhan menguji kesetiaan hati kita. Bahkan Tuhan menguji kesungguhan hati setiap anak-anak Tuhan. Saudara, dan mereka yang masih tetap setia, itulah yang akan menikmati pencurahan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan mengingatkan lewat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Di mana Yesus menceritakan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak. Saudara bisa baca. Dan saya ambil dari ayat yang terakhir, ayat yang ke-14. Di sana Yesus mengambil kesimpulan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini merupakan satu peringatan bagi kita di hari-hari terakhir ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus di akhir zaman sangat penting sekali. Dan Roh Kudus, kalau saudara pelajari Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 12, maka di sana Roh Kudus menyediakan 9 karunia Roh Kudus. Puji Tuhan, kalau sebagai anak Tuhan kita dipercayakan mendapatkan karunia mengadakan mujizat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan,
mendapat karunia untuk kesembuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mendapatkan karunia nubuat, sehingga jemaat yang mendengar diteguhkan, dikuatkan. Masih ada karunia-karunia yang lain. Ada 9 karunia Roh Kudus. Tetapi saudara, juga Roh Kudus menyediakan 9 buah. Saudara bisa baca 9 buah roh di dalam Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Galati 5 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara mendapatkan kepercayaan Tuhan yang luar biasa dari Roh Kudus, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia nubuat, dan karunia-karunia yang lain. Saudara, tetapi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Tanpa 9 buah Roh Kudus, Galati 5 ayat 22 sampai 23, maka kita dalam menjalani hidup ini, meskipun mempunyai karunia roh, tanpa buah roh kita bisa tersandung, kita bisa menjadi sombong, bahkan kita bisa menjadi jatuh. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki 9 buah roh ini. Puji Tuhan. Saya akan kembali kepada ayat pokok kita tadi dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Setelah mereka berdoa penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kepada mereka keberanian untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan yang diinginkan oleh setiap manusia. Dan kita tahu kabar baik, kabar keselamatan, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka untuk bersaksi tentang Yesus, supaya mereka percaya Yesus, supaya mereka menerima keselamatan. Sekali lagi, keselamatan yang terpenting yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Roh Kudus memberikan keberanian untuk menghadapi keadaan yang sesulit apapun. Diejek, diolok, dihina, mendapatkan ancaman,
perlu mati demi imannya, percayanya, kasihnya kepada Yesus Kristus. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sebab itu saudara-saudara, izinkan kuasa firman Allah dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, supaya firman Allah dan Roh Kudus memproses hidup kita, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, kuasa penderitaannya, kuasa kebangkitannya, kuasa penderitaannya, dan menjadi serupa dengan Yesus dalam matinya. Puji Tuhan. Maka kita akan memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Untuk itu saudara, supaya kita menjadi anak Tuhan yang setia, yang teguh, yang kuat, bahkan selalu berkemenangan, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita perlu firman Allah, dan kita perlu Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Roh Kudus ada, Dia rindu masuk di dalam hati kita. Jadi buka hati saudara sebelum kita masuk di dalam doa. Mari kita menyanyikan itu pujian, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. 2 kali kita nyanyi. Sesudah itu kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau guru besar kami. Apa yang Engkau dengar, Engkau ajarkan kepada kami, tuntun kami, bimbing kami, ingatkan kami. Bahkan kalau perlu Tuhan, Roh Kudus menegur kami akan segala kesalahan yang mungkin tidak kami sadari yang kami perbuat, sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, supaya kami bertumbuh dari hari kepada hari, dari waktu ke waktu, sampai kami menjadi serupa dengan Yesus, siap menunggu kedatangan Yesus. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama yang dipermuliakan, nama yang dibesarkan, nama yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita berdoa dan membaca kesimpulan.